Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya dari kelompok 3 ber-NPM 22 19 20 10 99. Tujuan saya membuat video ini akan meresponsi tentang inflamasi. Baiklah Bu, inflamasi adalah respon biologik kompleks pada jaringan vaskular terhadap stimulus yang berbahaya seperti patogen, sel yang rusak, atau iritan. Kemudian merupakan bentuk protektif organisme untuk menghilangkan stimulus yang berbahaya. Inflamasi juga bisa disebut dengan respon tubuh terhadap infeksi. Kemudian, tetapi inflamasi tidak sama dengan infeksi, karena infeksi itu disebabkan oleh patogen eksogen, sedangkan inflamasi merupakan respon organisme terhadap patogen. Kemudian, apabila jika tidak terjadi reaksi inflamasi, luka dan infeksi tidak akan sembuh dan akan terjadi kerusakan jaringan. Inflamasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan penyakit seperti high fever, atherosclerosis, artritis rheumatoid. Kemudian, inflamasi merupakan reaksi normal yang diatur oleh tubuh. Kemudian, inflamasi itu dibagi menjadi dan inflamasi itu ada klasifikasinya, dan klasifikasinya terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah inflamasi akut. Inflamasi akut itu merupakan respon awal tubuh terhadap stimulus yang berbahaya, ditandai dengan adanya peningkatan pergerakan plasma dan leukosit dari darah ke jaringan yang rusak. Kemudian yang kedua yaitu inflamasi kronis. Inflamasi kronis ini merupakan inflamasi yang terus berlanjut terjadi karena perubahan tipe sel yang ditemukan pada inflamasi. Kemudian adanya ditandai dengan kerusakan yang terus terjadi dan pemulihan jaringan dari proses inflamasi tersebut. Kemudian di inflamasi ini terdapat beberapa gejala klinik, yaitu terdapat rubor atau redness, yaitu kemerahan. Kemudian ada calor atau increased heat atau peningkatan panas. Kemudian tumor atau swelling yang memperhatikan pembengkakan dan bau. Kemudian ada dolor atau pain yang diartikan sebagai sakit atau nyeri. Kemudian yang terakhir functionalisia atau loss of function, yang dimana kehilangan fungsi. Kemudian selain gejala klinik, yang inflamasi ini terdapat penyebab juga. Penyebabnya itu antara lain yang pertama burns atau luka bakar, kemudian ada chemical irritants atau iritasi terhadap bahan kimia, kemudian frostbite, radang dingin, kemudian toksin, keracunan, dan infection by pathogen, infeksi karena patogen, dan kemudian ada physical injury, burn or penetrating atau kecelakaan fisik. Kemudian ada immune reaction due to hypersensitivity atau reaksi imun karena hipersensitivitas. Kemudian ada ionizing radiation atau radiasi ozon. Kemudian terakhir ada foreign bodies including splinters and dirt, yang itu karena lingkungan atau kehidupan sekitar kita itu yang kotor. Baiklah Bu,
itulah yang dapat saya respon. Jadi pada intinya itu adalah inflamasi merupakan respon tubuh terhadap infeksi yang terjadi di tubuh kita. Seperti contohnya yang tadi seperti luka bakar, yang dimana apabila kita kena luka bakar, itulah inflamasi yang timbul dari tubuh kita, yaitu dia langsung memberi reaksi bengkak dan kemerahan, dan yang dimana akan sembuh apabila terjadi inflamasi, karena adanya inflamasi di tubuh kita berarti dia akan membuat jaringan baru, dan apabila tidak terjadi inflamasi dia akan sembuhnya lama karena dia tidak menimbulkan jaringan yang baru seperti patah tulang. Karena di patah tulang itu dia tidak ada respon apa-apa di tubuh kita, seperti respon kemerahan atau melepuh kemerahan, luka bakar atau panas, gatal. Jadi dia susah untuk sembuhnya. Tuh. Baik Bu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.